Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Maulana. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 040487 Dekat, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan mempraktekkan proses mengajar di kelas 6 SD Negeri 040487 Dekat dengan materi halal dan haram. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Sebelum kita memulai mata pelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Cahyu, Hadir Pak. Dian, Hadir Pak. Najwa, Hadir Pak. Raida, Amira, Hadir Pak. Salsa, Hadir Pak. Aini, Kinaya, Hadir Pak. Aira, Hadir Pak. Randal, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Radit, Hadir Pak. Niko, Hadir Pak. Putri, Ririn. Hadir Pak. Iya. Ada tidak hadir dengan Bapak? Hadir Pak. Hadir semua? Iya, hadir semua. Alhamdulillah. Selanjutnya anak Bapak, mulai pelajaran. Seperti biasa kita membaca mahfuzat. Mahfuzat 1 sampai 6. Coba 1, 2, 3. Mahfuzat 1. Manzada wajada. Artinya, siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapat. Mahfuzat 2. Man sabarul ghafira.
Oke, beri tepuk tangan dulu untuk anak bapak yang mendapatkan pastinya. Selanjutnya anak bapak, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional, yakni lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sun. Ya, kita baca sama-sama, kita nyanyikan sama-sama dengan penuh semangat. Oke, terima kasih kepada anak bapak yang telah menyanyikan lagu Tanah Airku. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas materi tentang halal dan haram. Ya, halal dan haram. Jadi, anak-anak bapak tujuannya mempelajari halal dan haram. Yang pertama, Bapak harapkan anak-anak Bapak mampu memahami makna halal dan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Bapak diharapkan mampu mengetahui dasar-dasar hukum dalam penetapan halal dan haram. Selanjutnya yang ketiga, tujuannya yakni diharapkan anak-anak Bapak mampu menganalisis bahan-bahan atau sebab-sebab penetapan halal dan haram. Dan ini yang keempat yang paling penting, bagaimana anak-anak Bapak mampu menerapkan halal dan haram di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu diperhatikan nanti, mulai dari jajanan, mulai dari makanan olahan. Ya, ini perlu anak-anak Bapak perhatikan dan anak-anak Bapak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak Bapak pengen tahu dulu. Ada yang tahu tidak apa arti halal? Angkat tangan, yang tahu. Oke, Inaya. Apa arti dari halal? Makanan, minuman, dan segala hal yang baik yang diperbolehkan oleh Allah. Iya. Makanan, minuman, dan segala hal yang baik yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti halal. Coba anak-anak Bapak, ada yang tahu arti haram? Angkat tangan. Oke, Amira. Makanan atau minuman dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iya. Jadi haram itu betul sekali kata Amira. Makanan dan minuman dan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kebalikan dari si halal tadi.
Sedangkan haram itu tidak diperbolehkan. Kalau halal berarti diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak Bapak, bila kita masuki materinya, yakni tentang halal dan haram, Bapak ada sebuah video. Coba anak-anak Bapak perhatikan, lihat baik-baik, amati, disimak keterangan tentang halal dan haram. Di sini ada dua orang. Yang satu anak muridnya namanya Budi, kepalanya pelontos, dan bapak gurunya. Ya, kita tengok apa percakapan mereka tentang halal dan haram. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, yakni agama Islam, yaitu tentang halal dan haram. Ayo anak-anak Bapak, siapa yang sudah tahu apa arti halal? Saya Pak, halal itu artinya boleh ya Pak? Ya, betul sekali Budi. Halal artinya sesuatu yang diizinkan oleh agama kita untuk kita lakukan dan kita konsumsi. Contohnya, makanan yang halal adalah makanan yang bersih dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Artinya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang di dalam agama kita. Contohnya, yakni adalah mencuri, berbohong, korupsi. Sedangkan contoh dari makanan yang haram adalah daging babi, darah, bangkai, dan lain sebagainya. Jadi Pak, apa yang mendasari yang membuat halal dan haram itu Pak? Iya Budi, pertanyaan yang bagus. Mengapa makanan itu dikatakan haram? Dasarnya apa? Nah, jadi dasar hukum yang pertama dalam penetapan halal dan haram yakni adalah Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yakni di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini, ayo Budi, coba sebutkan apa saja yang Allah haramkan. Daging babi Pak, darah, bangkai, dan hewan yang saat disembelih tidak menyebut nama Allah Pak. Betul nggak Pak? Iya Budi, bagus sekali jawabannya. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah terdapat beberapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah daging babi. Tidak hanya dagingnya saja, semua yang berada di babi, termasuk kulit, kepala, telinga, kaki, isi dalamnya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga darah. Darah juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya, bahkan dibekukan, akan tetap hukumnya menjadi haram. Selanjutnya yang ketiga adalah bangkai. Bangkai yang dimaksud ini tidak hanya bangkai yang berbau atau hewan yang berbau, tetapi bangkai yang di sini disebutkan juga bahwa hewan yang tidak disembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga disebut bangkai. Perlu ketahui Budi, ada bangkai yang Allah halalkan, yakni ada dua jenis. Yang pertama yakni belalang, dan yang kedua yakni bangkai ikan. Mengapa? Karena bangkai belalang dan bangkai ikan
ini tidak perlu disembelih lagi, karena kita sering membeli ikan yang sudah mati atau belalang yang sudah mati tanpa harus disembelih. Maka apabila dua bangkai ini, belalang dan ikan, maka hukumnya adalah halal. Selanjutnya Budi, di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi dijelaskan apabila kita terpaksa, maka kita boleh memakan makanan yang Allah haramkan yang disebutkan di atas. Contohnya, kita berada di hutan, tersesat, semua makanan pembekalan kita sudah habis. Apabila kita tidak memakan sesuatu, maka nyawa kita akan terancam. Maka dalam situasi seperti ini, dalam keadaan seperti ini yang memaksa kita, maka hukumnya memakan bangkai, memakan darah, memakan babi, memakan ular, maka hukumnya diperbolehkan, asalkan tidak boleh berlebihan. Jangan mentang-mentang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam keadaan khusus kita puas-puasi makannya. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekedar hanya untuk bertahan hidup saja, tidak boleh berlebih-lebihan ya Budi. Ini perlu diingat Budi. Oh gitu ya Pak. Terus selain Al-Quran, apa lagi Pak? Selain Al-Quran, dasar hukum yang kedua yakni adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya dalam hadis dalam menetapkan hukum makanan yang haram adalah kullu dzinabin min sibai wa akluhu haram, yang artinya setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Coba Budi, dari hadis ini binatang-binatang apa saja yang Allah haramkan? Harimau Pak, singa, serigala Pak. Ada beda apa Pak? Al-Quran dan hadis. Iya, benar sekali Budi. Binatang buas yang dimaksud yakni adalah harimau, singa, serigala, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang bagus, apakah ada lagi dasarnya? Ada Budi. Dasar yang ketiga, yakni adalah istihad, yakni pengarahan kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh mujtahid untuk menemukan hukum-hukum syariat. Dalam hal ini, di Indonesia MUI yang mengeluarkan ijtihadnya. Contohnya, Majelis Ulama Indonesia menyatakan pewarna makanan yang berasal dari serangga coccinelle halal untuk digunakan. Oke, sudah dilihat videonya. Sekarang Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Siapa nama Bapak gurunya tadi? Jangan disebutkannya. Nah, itu suara Bapak. Sedangkan Budinya, ya, itu suara Bapak juga. Ya, jadi kalau pengen penasaran suara Budinya, kok bisa Bapak suara kayak gitu? Kayak gitu aja. Nah, perlu Bapak praktekkan di sini. Oke, karena tadi anak-anak Bapak sudah analisis videonya, Bapak pengen nanya terlebih dahulu. Ada tadi dua bangkai yang Allah halalkan. Kira-kira apa saja? Raida dulu, tadi nanya sudah. Sekarang Raida. Iya, bangkai belalang dan ikan. Ada dua tadi ya, bangkai belalang dan ikan. Beri tepuk tangan dulu untuk Raida. Selanjutnya pertanyaan kedua. Tadi ada dasar-dasar dalam menetapkan hukum. Ada 3 kalau anak-anak Bapak tadi simak baik-baik. Siapa yang bisa menyebutkannya? Angkat tangan. Oke, Aira Atifah. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad ulama. Betul? Betul semua. Beri tepuk tangan dulu untuk Aira yang telah menyampaikannya. Ya, jadi ada 3 dasar. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah ijtihad
para ulama. Anak-anak Bapak ada LKPD yang anak-anak Bapak harus mengerjakannya. Ya, ini Bapak bagikan terlebih dahulu. Sebelum Bapak bagikan, Bapak membagikan kelompok belajarnya terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, Bapak bagi terdiri dari Tahyu, Salsa, Najwa, Raida, dan Amira. Untuk kelompok 2, Bapak bagi Salsa, Aini, Inaya, Aira, dan Randal. Tadi salah Bapak, Raida tadi belum sebut ya? Sampai belum sebut tadi? Oh, Dian. Ya, jadi Salsa di sini, salah Bapak. Selanjutnya, kelompok 3 yakni Radit, Niko, Aulia, sama Ririn. Ya, ini Bapak bagikan terlebih dahulu LKPD-nya buat anak-anak Bapak kerjakan. Perhatikan coba LKPD-nya. Kegiatan pertama itu ada gambar ikan bakar, ayam goreng, sayur-sayuran, orang bersedekah. Selanjutnya di kegiatan kedua ada ayat dan hadis Nabi, ada 7 itu. Coba anak-anak Bapak analisis terlebih dahulu ayat-ayat sesuai dengan nomornya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga ada cerita. Ya, ada 2 cerita. Coba anak-anak Bapak analisis dari 2 cerita tersebut. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Dibagi nanti siapa yang membaca. Sudah selesai anak-anak Bapak? Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke. Tinggal kelompok 1. Coba dulu. Segera kelompok 1. Waktunya 1 menit lagi. Oke, kita mulai saja presentasinya ya. Sudah siapkan kelompok 1? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Oke. Coba yang pertama yang mempresentasikan yang di kelompok 1. Kepada kelompok 1 kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan maju. Di sini tempat sini, jangan mereka di sana. Sini. Pakai salam dulu, sama-sama salamnya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Arti halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang baik. Arti haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang buruk. Sesungguhnya dia hanya mengharapkan atas sebuah kaimanan yang kehadiran daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang memaksa atau memakannya,
bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka yang dihalalkan arti ayat 1, bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Positifnya. Semangat sedikit. Semangat kedua. Ayat 2 yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang baik. Maka yang dimaksud dari ayat 2 adalah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang segala buruk. Contoh yang baik adalah sabar, sedekah, dan suka menolong. Contoh yang buruk adalah mencuri, bohong, dan fitnah. Ayat ketiga, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Maka yang dijelaskan pada ayat ketiga, binatang-binatang yang tidak menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, lembu, kambing, dan ayam, yang tidak menyembelih dengan menyebut nama Allah. Oke. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Gimana kira-kira pendapatnya dari kelompok 2 tentang kelompok 1 tadi? Mantap. Kira-kira semangat ya kelompok 1 tadi? Udah semangat? Oke, udah semangat. Beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Bapak ucapkan atas presentasinya. Sekarang yang mempresentasikan selanjutnya yakni dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 beri tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok 1 perhatikan ke depan, kelompok 3 juga perhatikan kawan-kawannya yang sedang mempresentasikan. Maju lagi aku. Jangan mepet-mepet. Nah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil diskusi LKPD kami. Ayat 4. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang daging dan susu dari jalalah atau makan kotoran. Makna dari ayat keempat, daging dan susu dari jalalah atau pemakan kotoran seperti anjing, lalat, dan belatung. Ayat kelima, setiap binatang buas yang bertaring, maka bilangannya adalah haram. Makna dari ayat kelima, binatang buas dan bertaring contoh, harimau, singa, beruang, dan serigala. Melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk memakan. Dari ayat ke-6, binatang buas dan bertaring dan setiap burung yang mempunyai kuku untuk memakan.
Ayat ke-7. 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, tikus, dan anjing hitam. Makna dari hewan ke-7 adalah hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, tikus, dan anjing hitam. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Oke, sabar dulu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kira-kira gimana pendapat kelompok 3 yang memperhatikan dari kelompok 2 tadi? Apa? Nomor 6 gak ada contohnya katanya. Binatang buas dan bertaring, contohnya harimau, singa, beruang, dan serigala. Kalau burung, elang, dan gagak. Itu jawabannya. Sudah jelas nomor 3? Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya penampilan dari kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 biar semangat anak bapak. Ayo, tepuk tangan yang meriah lagi, meriah. Maju lagi, jangan mepet-mepet keriting. Oke, silakan kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil hasil kami. Di saat kita tersesat di hutan, persediaan makanan kita habis semua. Tidak ada lagi makanan yang bisa kita makan. Dalam hutan ada seekor babi ataupun ular. Apa hukum kita memakan babi apabila dalam kondisi seperti ini? Berikan alasan. Tidak, karena itu satu-satunya makanan yang ada, tapi kita tidak boleh memakannya berlebihan. Oke, yang kedua. Cerita kedua. Ada pengusaha potong ayam ini berbagaimana menurut Beragama. beragama non-Islam. Yang Islam hukum dari ayam yang dipotong adalah alasan haram karena ia tidak menyambut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menyembelih ayam tersebut. Sekian. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk nomor 3. Sabar dulu. Kira-kira jawabannya pas sudah ini kelompok 3 nih. Karena tadi apabila di hutan ada lagi makanan, ada babi, ternyata tidak haram, tapi tidak boleh berlebihan. Selanjutnya yang kedua, kalau ada tukang potong ayam yang beragama non-muslim, hukum memakan ayamnya halal atau haram? Mereka jawab haram. Kenapa? Karena tidak menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira untuk kelompok 1 betul tidak jawabannya? Betul? Betul? Bagaimana penampilan mereka? Semangat nggak? Semangat. Dari jawabnya semangat. Belum. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Ya, anak-anak bapak tadi sudah mantap semua penampilannya tentang halal dan haram. Bapak harapkan anak-anak bapak belajar lagi di rumah dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tengok anak-anak bapak tadi sudah betul semua jawabannya, sudah berhasil semua menjawabnya. Kenapa? Kenapa kelompok yang berhasil kira-kira menjawabnya? Karena apa? Karena ada kerjasama. Kalau ini kira-kira kelompok yang berhasil karena apa? Kerjasama juga sama. Oke, kerjasama. Ini kalau ini apa kira-kira keberhasilannya? Karena kerjasama juga ya, semua karena kerja sama dan kompak. Ya, oke. Selanjutnya anak-anak bapak, apa kira-kira? Ya,
pengalaman anak-anak Bapak dari pelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Jadi diharapkan nanti sesudah keluar dari kelas ini anak-anak Bapak perlu memperhatikan lagi makanan dan minumannya yang dikonsumsi. Ya, mantap tadi anak-anak Bapak penampilannya. Selanjutnya Bapak mau menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Jadi anak-anak Bapak, halal itu ini sudah kita ulang-ulang, artinya yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik makanan, minuman maupun sifat. Sedangkan haram ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik makanan, minuman maupun sifat. Oke, karena sudah selesai Bapak pengen tahu hasil dari pelajaran hari ini, anak-anak Bapak nanti buka halaman 29, itu materi tentang halal dan haram. Coba anak-anak Bapak nanti kerjakan 1 sampai 10, kerjakan di rumah. Ya, tidak boleh mencontek temannya, kerjakan dengan sendiri. Besok Bapak nilai apakah anak-anak Bapak sudah mengerti tentang halal dan haram ini. Mengerti? Jadi kerjakan ya, PR-nya itu. Selanjutnya, sebelum Bapak tutup, pelajaran selanjutnya minggu depan yakni tentang hari kiamat. Jadi anak-anak Bapak di rumah selain mengerjakan evaluasi yang Bapak berikan, anak-anak Bapak juga coba cari-cari di internet, di YouTube, Facebook, Mbah Google, ya, cari tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Ya, minggu depan Bapak minta sedikit informasi dari kalian yang sudah mencari itu apa arti kiamat, ada berapa tanda-tandanya, apa-apa saja, rukun iman keberapa. Nah, anak-anak Bapak minggu depan Bapak harapkan sedikit sudah tahu tentang hari kiamat. Oke, sebelum kita selesai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa untuk kedua orang tua. 1, 2, 3. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.